Korintus pasal 10, kita membaca bersama-sama dari ayatnya yang ketiga. 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Puji Tuhan. Paulus sangat mengetahui betul bahwa semasa hidupnya, ketika dia masih ada di dalam dunia ini, bahwa dia tidak lepas dari soal makan dan minum, soal masa depan dan sebagainya. Pasti itu menjadi kerinduan setiap orang selama masih ada dalam dunia ini. Paulus sangat menyadari dia tidak boleh terus-menerus larut dengan keadaan dunia sudah sesuai dengan standar yang diperoleh dunia. Dia tidak hidup dengan ukuran standar dunia, walaupun itu perlu makan, perlu bersosialisasi, perlu masa depan dan sebagainya. Itu standar dunia. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dari sini kita bisa melihat bahwa di masa Paulus melayani, ada banyak orang-orang mereka melayani tapi standarnya standar duniawi. Nek kamu dari pendeta ngontel terus, kamu rada diberkati. Loh, saudara-saudara, standar yang dipakai adalah standar duniawi. Ya, kamu berapa tahun melayani? 20 tahun. Tumpangmu apa? Cuman sepeda motor tahun 70. Loh. Kamu rada diberkati. Loh, saudara-saudara. Ini loh, standar dunia yang dipakai. Melayani tidak begitu, saudara-saudara. Kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami tidak pakai ukuran, tidak pakai standar secara duniawi. Yang jelas, yang penting kami mewartakan kabar baik, mewartakan berita Injil. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Bukan dilihat ukuran apa yang menjadi fasilitas yang digunakan, begitu saudara-saudara. Tapi di masa Paulus berlaku, banyak orang membuat standar yang seperti itu. Itulah satu prestasi dalam satu pelayanan. Tapi Paulus bilang di sini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Coba lihat itu standar-standar yang dipakai pada masanya Paulus. Klik. Ya. Dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, kata Paulus, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Paulus bukan tokoh satu-satunya, tapi dia bilang ikuti teladanku, ikuti juga mereka yang sama seperti kami. Berarti ada juga orang yang murni dalam melayani seperti Paulus. Maka dia bilang, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami, yang menjadi teladanmu. Ternyata Paulus tidak ngomong, aku loh satu-satunya. Tidak. Tapi ikuti juga mereka yang sama seperti kami melayani. Ya, ikuti. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan, kata Paulus, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, sedih dia. Sedih Paulus ini. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Terus lagi, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Standar duniawi yang dipakai. Sedih hati Paulus melihat kondisi yang begitu. Rekan-rekan sejawatnya, rekan-rekan sepelayanan masih pakai standar-standar dunia. Maka dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang
kami tidak pakai standar itu. Ini yang terjadi di lapangan pelayanan dalam dunia kekristenan. Jemaatmu berapa? 1.150. Saudara, persembahannya berapa? Ada banyak orang-orang yang pakai standarnya standar duniawi. Maka dikatakan di sini tadi di dalam Filipi pasal 3, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis aku sedih. Banyak orang, nah itu yang membuat Paulus sedih karena banyak orang yang hidup sebagai seterusan Kristus. Kesudahan mereka kebinasaan, Tuhan mereka perutnya. Ya, berbicara tentang standar soal fasilitas dan segala macam ini, itu yang selalu Bapak Ibu, Paulus tahu bahwa di masa dia melayani pakai standar yang begini. Yuk lagi, Roma 16, 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap, Paulus bilang kepada jemaat di Roma, ya, waspada katanya. Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Artinya aku sudah mengajarkan sesuatu yang benar. Aku sudah mengajarkan Injil yang murni kepada kamu. Tapi hati-hati loh, waspada loh supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan, menimbulkan godaan. Sebab itu hindari mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani Tuhan mereka perutnya. Ya, mereka melayani perutnya. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi dia sukanya nyenang-nyenang nih, ya, tidak mau menegur. Kalau ditegur ngambek, gitu saudara. Oh coba itu perlu dia stupid lu. Engkau ngambek pergi gereja iye. Apa-apa nek kebenaran lu sing disampaikan ya. Ya. Kalau kemarin misalnya Kiki sampai ngambek, ya apa-apa, saya kan cuma mengingatkan sing bener gini kuwi gitu loh saudara. Ya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, ayo. Ini loh, kita lihat ya. Orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tapi melayani perutnya. Kata-kata yang manis, ya, muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus. Hanya cuma nyenang-nyenang nih, ya, tidak mau menyampaikan kebenaran yang utuh, tidak mau menyampaikan kebenaran yang murni. Eman-eman, dia eman-eman. Daripada duitnya kerong nang gereja, ya dilus-lus dosa biar membaik. Ben, tapi fasilitas terpenuhi. Nah ini saudara-saudara, ya, yang dikatakan tadi dalam pasal 10 ayatnya yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dunia itu saudara-saudara kasar, dihalalkan segala sesuatu supaya memenuhi segala kebutuhannya. Banyak para pelayan-pelayan Tuhan di masa Paulus yang berjuang secara duniawi. Bukan berjuang membangun iman, tapi berjuang secara materi. Maka Paulus bukan saja hanya dia, ternyata ada beberapa juga. Maka dia bilang, tiru juga mereka yang sama seperti kami. Tidak semua, tapi banyak. Tiru mereka yang sama seperti kami, kata Paulus. Lihat lagi. Ini loh, tidak berjuang secara dunia. 2 Korintus 2:17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang. Paulus bilang, memang ada dan banyak. Yang benar itu tidak banyak, dikit. Maka dibilang tiru seperti kami. Ya, tiru mereka yang sama seperti kami, kata Paulus. Tapi di sini lihat, kami tidak sama dengan banyak orang lain
Yang dipikirkan perut, fasilitas dan segala macam. Sebaliknya kata Paulus, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, sejujurnya, murninya itu yang kami sampaikan, kami ngomong dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan iya, itu firman yang murni yang diberitakan oleh Paulus, bukan yang aneh-aneh, bukan yang memuaskan hati orang pendengar, bukan memuji-muji walaupun salah, pokoknya masuk uangnya. Tidak gitu saudara. Pelayanan yang murni tidak pakai wah fasilitas harus terpenuhi ABC. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jangan sibuk mencari uang dunia ini. Jangan begitu. Makanya bilang, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Supaya berkenan kepada komandannya. Dalam hal ini Tuhan Yesus yang jadi komandan kita. Amin. Jangan terlalu sibuklah Bapak Ibu. Jangan terlalu terikatlah dengan dunia ini. Lepaskan. Seorang prajurit Kristus yang masih disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara pribadi, saudara-saudara, akan mengesampingkan perkara-perkara yang rohani. Bapak Ibu, jangan sampai perkara yang rohani kita kesampingkan, tapi buat nomor 1. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Wis apal banget, tapi masih tetap kita tidak ngeh dengan itu. Minta kepada Tuhan, konekkan aku denganmu supaya aku ngerti kebenaran. Itu saudara. Kalau kita wis ngerti kebenaran, konek rasanya sedih, nangis kita kalau kita tidak nyambung sama Tuhan. Cuman pokoknya ini hadir, aku hari Minggu tak hadir, itu aja saudara. Tapi tidak ada konek dengan Tuhan. Kalau konek dengan Tuhan, kau akan merasakan kesedihan yang luar biasa ketika engkau kurang setia kepada Tuhan. Ayo saudara, konek sungguhan. Rasanya kita berhutang dan rugi sekali kalau tidak membangun komunitas dengan Tuhan, saudara-saudara. Ya, ayo kita harus bangun terus hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen tidak lagi membuat Tuhan merasa. Bisa dilihat itu jam doanya ada enggak, saudara, atau kurang enggak? Bagaimana jam doamu? Saya bilang buat kita berapa jam sehari? Minimal 1 jam sehari. Hari baca firman minimal 2 pasal. Berdoa 1 jam sehari, 1 jam sehari. Usahakan. Kenapa nonton sinetron bisa? Sama-sama. Kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau mau ke surga itu sempit kok jalan, betul? Paksa dirimu, hanya gitu. Ya, memang berat loh. Jadi orang Kristen berat baca firman itu, aduh, sampai 2 pasal. Cuma SMS-nya kau bisa baca 3 jam, enggak lelah matamu itu mesti. Baca firmannya malas apa enggak? Kalau sudah begitu, saudara-saudara, udah benar. Ya, bukan lagi Tuhan nomor 1. Ya, puji Tuhan. Ibadahnya banyak alasan apa enggak? Kenapa datang dari Lewang? Emangnya 2 jam tidak ikut di Lewang itu? Jangan ada pestanya. Enggak lah saya kira. Masa cuma kau yang bisa masak? Ya kan? Itu. Tapi alasannya itu yang saya bilang. Ibadah Allah. Itu alasan. Kau tidak datang ke apa-apa, hanya 2 jam, 3 jam di situ. Tapi kenapa kau merasa bersalah 2 jam, 3 jam di situ tidak ada? Tapi kalau ibadah itu enteng sekali kau tinggalkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu saudara. Terlalu gampang, terlalu enteng meninggalkan persekutuan. Di situ bandingkan, bolak-balik aja. Dan Tuhan nomor 1. Harus sangat berhati-hati kok saudara-saudara.
untuk sampai kehilangan fokus dari Tuhan. Hati-hati sekali dia tidak mau. Ayo. Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia lupakan yang di belakang, dia berlari-lari, tancap gas. Saudara, itu yang harus. Itu yang ini. Sama seperti Sakeus. Tadinya dia leda-leda, tadinya dia tidak kenal Tuhan. Tapi setelah dia kenal Tuhan, dia berlari secepat-cepatnya. Ada yang menghalangi, dia singkirkan. Toh tak sanggup dia menek pohon untuk ketemu Tuhan. Oh, itu Yesus. Yesus lihat Sakeus, segera turun. Aku menumpang di rumah. Ini sudah. Karena ada satu kerinduan dan kehausan dari Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tidak terganggu dengan apapun. Ada penghalangnya, ada orang-orang banyak yang dia badannya pendek, tapi dia menek ke pohon dan habis akal untuk ketemu Tuhan itu. Misalnya, kalau ini tak bandingkan begini, hujan, ya, hujan, gerimis-gerimis dulu, tidak usah ke gereja, dan itu untuk bertemu Tuhan. Karena itu gerimis-gerimis, pakai opak, payung. Jangan habis akal, tidak ngerti cari payung. Ya, masa kayak gitu aja tidak ngerti cari payung, tidak ngerti cari mantel. Ada panggilan surgawi, maka dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus fokus kepada Tuhan dan senangkan komandan kita, Yesus Kristus. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Ayo, kita benar-benar, saudara-saudara, memberi hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pakai standar-standar dan ingin mencapai itu, tapi tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Uangnya tidak, hatimu juga indah.
hidupmu juga bukan. Lu nomor satu Tuhan apa enggak sih? Dan ini di saudara-saudara, kita gampang dan mudah sekali, licin sekali ngomong bahwa Tuhan nomor satu. Alasannya banyak sekali. Ayo, bukan persembahan ini itu untuk Natalan, untuk Paskahan. Pengen duit, masa begini loh, masa sulit, krisis loh, saya ini, wah berat loh ekonomi sekarang. Saudara, ayo kalau begitu hatimu pun tidak, hidupmu pun tidak. Lalu mau berikan apa? Nah gitu sudah pertanyaan. Mau berikan apa buat Tuhan? Hatimu tidak, uangmu tidak, semuanya tidak, pikiranmu tidak, semuanya tidak. Sebenarnya kita di sini telak bersama Tuhan. Tidak bisa ngomong kita sama Tuhan. Harus bisu kita. Tuhan, aku memang pantas yang bisu dan menangis. Aku tidak bisa buat apa-apa. Uang yang tidak, hatiku ya tidak, hidupku ya tidak, semua-semuanya tidak. Kalau boleh aku nomponi terus. Nomponi buat enak donatur. Dapat beras, dapat cabai, dapat sambal, dapat apa, dapat kerupuk. Lalu ini yang punya hati sebagai hamba. Hati hamba apa? Hati bos. Seringkali kita itu bukan hati hamba, hati bos. Jangan sampai tersinggung. Itu hati bos. Ya, Bapak Ibu. Hati hamba mau dikandani apa? Tuhan. Kita lihat contoh-contoh yang berjuang secara lahir tapi gagal semua. Lukas 5:1-7. Ini sangat terjadi, gak bisa ngerti lah kita. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jelas, ajar. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalan untuk menangkap ikan. Setelah selesai khotbah mengajar, dia bilang, ayo tolakkan perahu jauh supaya tangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami sudah berusaha sekeras-kerasnya, tapi gagal dan nangkap apa-apa. Saudara-saudara, itu kalau kita berjuang secara lahiriah, tidak melibatkan Tuhan dan tidak menomorsatukan Tuhan, gagal total. Telah sepanjang malam bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Tuhan yang suruh, katanya, aku akan lakukan. Apa yang terjadi? Karena Tuhan yang suruh dan dilakukan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini loh, usaha manusianya dipakai, pikiran manusianya dipakai. Tidak butuh kau Tuhan. Dia tebarkan jalan sepanjang malam, gagal total. Ya, tidak berhasil. Itu kalau kita mengandalkan kekuatan. Ya. Mungkin kau bisa menghimpun uang, menghimpun segala-galanya. Ya, saudara-saudara, tapi bukan satu keberhasilan. Ya, bukan satu keberhasilan. Gagal total. Bapak Ibu, ini ketika mereka berhasil, bukan cuma dirinya berdampak, betul enggak? Panggil teman-temannya. Itu yang berhasil. Panggil teman-temanmu.
itu apa cuma nolong itu? Bisa nih perahu yang lain yang datang menolong itu. Gak cuma nolong itu, ayo tak gere-gere pelan-pelan sampai ke dalam. Tapi bisa nih perahu, bisa. Ya, dikatakan. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir punya dampak. Ya, kau boleh berhasil mungkin tidak mengutamakan Tuhan, kau boleh punya apa segala-galanya, kau kumpulkan segala-galanya, tapi tidak punya dampak, tidak ngaruh apa-apa. Sudah, ngaruh sama yang lain. Temannya pun kebagian. Yuk, lagi lihat ya. Markus 5:25-29. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Sampai di sini lihat perjuangannya luar biasa untuk kesembuhan penyakitnya. Dikatakan ia telah berulang-ulang diobati berbagai macam tabib, tapi tidak berhasil. Sudah dihabiskan semua yang ada padanya, tidak sembuh. 12 tahun sakit pendarahan. Lihat, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Nah, tidak berhasil. Malah keadaannya semakin. Ini loh kondisinya. Sudah berjuang, uang ada, tumpahkan ke dokter kita kira-kira kalau kita bilang sekarang. Ya, katakanlah wes kasih semua sampai isi rumah pun habis. Mau dikatakan sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Kalau punya anting-anting, punya alian, punya gelang, punya sepatu kaca, habis terjual. Sudah habis semua, tapi gagal. Malah semakin memburuk dikatakan. Coba dia ini dulu. Dia sudah mendengar apa? Berita tentang Yesus. Dia dengar berita Yesus, tapi diabaikan itu. Allah Yesus mukui. Allah ibadah lagi, kau aja ibadah. Allah nol itu nol. Kau ngajak yang ibadah ben duit metu sama kau ya? Nol, tak mau. Kau ngomong persembahan, kau ngomong perpunangan, ngomong. Ocokan danu. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kok sekarang? Selama ini diabaikan soal Yesus. Tak mau tahu sama Tuhan Yesus. Selama ini dia dengar, ya, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bukan dia tidak dengar, bukan dia tidak tahu persis. Tapi itu kebanyakan kita begitu. Dia dengar berita Yesus tapi abai, tidak mau peduli, tidak mau ngerti. Kalau kita umpamakan sekarang ada ibadah, ada persekutuan, mau abai, tidak mau ngerti apalah itu. Membuang tenaga, membuang pikiran. Kan gitu saudara. Maka di tengah orang banyak itu, ia dekat Yesus dari belakang menjamah jubahnya. Sebab katanya ada iman yang muncul. Asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Iya. Ada hati yang mau menerima Tuhan, mempersilahkan Tuhan. Selama ini dia abai, pakai kekuatan, pakai kehebatan, pakai logikanya, pakai semua, gagal. Satu lagi, yuk. Markus 5 lagi. Markus 4. Ya. Markus 4 35-39. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengaku telah taupan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika mereka ada di dalam satu perahu murid-murid dengan Yesus, ada satu gelombang besar, ada badai yang besar.
Saudara-saudara, sampai air itu masuk dalam perahu mereka, masih tetap berjuang dengan kekuatannya, masih berusaha dengan kehebatannya. Padahal Yesus ada, abai dengan Yesus, tidak mau tahu tentang Yesus. Ya, dia bilang pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Di sebuah bilang ada Yesus di sana, tapi mereka tidak mau ngerti itu. Mau ada Yesusnya, Allah Yesus apa sih? Sudah pakai kehebatannya, kekuatannya, goyang terus perahunya, digayu terus perahunya. Tidak berhasil, gagal, saudara-saudara. Gagal, ya kan? Itu buktikan gagal. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Nah, saudara, sesudah tahu gagal dengan kekuatan tidak sanggup, mulai bangun dia untuk membangunkan Yesus. Ya, guru dikatakan, engkau tidak peduli kalau kita dinasihati murid kurang ajar, tidak sopan, malah digitukan sama Yesus. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi lebih. Kalau diberikan kesempatan, dinomorsatukan dia Tuhan, pasti nggak gagal. Tapi kalau kau buat kekuatanmu, gagal kau. Kita ya mau tidak mengandalkan kekuatan, kehebatan kita, saudara. Yakin ya, yakin kita pasti dipelihara Tuhan.